Hey guys, welcome to my video. Aku Bernadette Jackson Stephanie. Di video kali ini aku bakal memberikan informasi buat kalian nih yang bisa menambah wawasan kalian seputar teknologi. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas manajemen teknologi dengan materi komponen teknologi yang diberikan oleh dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM. So, without any further ado, let's move on to the video. Nah, di komponen teknologi ini sendiri, itu ada beberapa hal yang bakal aku spill ke kalian nih. Tapi sebelum itu, apa sih pengertian teknologi? Nah, menurut seorang ilmuwan asal Spanyol bernama Manuel Castells, teknologi adalah sekumpulan alat, aturan, dan prosedur pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan pengulangan. Tapi seorang teknolog bernama Gary J. Anglin itu memiliki pendapat yang berbeda tentang teknologi. Teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistemkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ternyata bukan hanya manusia aja nih yang punya sifat, tapi teknologi juga. So, sifat teknologi itu sendiri ada 4 nih guys. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan percobaan adalah prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Yang kedua, teknologi dapat berwujud maya atau kompetensi pengetahuan yang melekat atau facet knowledge oleh sistem dan organisasi. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. And last but not least, pandangan positif yang menganggap bahwa teknologi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, berdasarkan pandangan umum nih, pada teknologi ini tuh ada beberapa komponen. Yang pertama, hardware, kemudian software, dan brainware. Tapi menurut pandangan Zeleny, bukan hanya ada hardware, software, dan brainware dalam komponen teknologi, tapi juga ada know-how. Nah, dalam komponen teknologi ini ada yang namanya Technology Atlas Project. Technology Atlas Project ini tuh meliputi 4 hal. Yang pertama, technoware atau perangkat keras. Yang kedua ada orgaware atau organisasi. Yang ketiga yaitu infoware atau informasi yang berkaitan dengan proses, prosedur. Yang keempat ada humanware atau sumber daya manusia. Nah, teknologi diberikan klasifikasi. Ada 7. Yang pertama, new technology. Yang kedua ada emerging technology. Yang ketiga ada high technology, yang merupakan teknologi canggih. Yang keempat ada low technology, yang merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia. Yang kelima ada medium technology. And last but not least ada appropriate technology, penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya. Alright guys, di komponen teknologi ini sendiri itu juga ada yang namanya Technology Management Flow Process. Jadi dalam Technology Management Flow Process ini, manajemen teknologi itu berperan sebagai new emerging discipline, yang dimana manajemen teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang baru itu menjelaskan bagaimana mengatur komponen teknologi dalam siklus daur hidup produk, kemudian bagaimana proses permodalan, proses teknologi untuk mendapatkan competitive advantage, dan juga menjelaskan bahwa bagaimana hubungan antara teknologi produk dan teknologi proses. Nah, dalam komponen teknologi ini ada pendekatan sistem secara keseluruhan untuk manajemen teknologi di suatu organisasi atau perusahaan yang biasa disebut sebagai technology cycle. Nah, kalau menurut David J. Seaman, beliau beranggapan bahwa keputusan teknologi tapi merupakan suatu proses yang kontinu, di mana ada 5 tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut. Nah, dari komponen teknologi ini ada beberapa teori perubahan masyarakat yang dikemukakan oleh 3 ilmuwan. Yang pertama dari Rostow, beliau berpendapat bahwa teori perubahan masyarakat itu dimulai dari masyarakat tradisional, kemudian persiapan lepas landas, dorongan ke arah kedewasaan, hingga konsumsi masa tinggi. Sedangkan kalau menurut Farmer, kalau teori perubahan masyarakat itu dimulai dari berkembang, lepas landas, industri, dan post-industri. Nah, tapi Toffler punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut dia, teori perubahan masyarakat itu dimulai dari masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan yang terakhir masyarakat informasi. Well, thank you so much for watching. Bye!